Dengan bantuan seorang pelatih, eksekutif tersebut mulai bekerja untuk meningkatkan empatinya melalui latihan dan umpan balik. Langkah pertamanya adalah mengambil liburan ke negara asing di mana dia tidak berbicara bahasa tersebut. Saat berada di sana, dia memantau reaksinya terhadap hal yang tidak dikenal dan keterbukaannya terhadap orang-orang yang berbeda dari dirinya. Ketika dia kembali ke rumah, dia yang sudah lebih rendah hati, meminta pelatihnya untuk mengikutinya selama beberapa bagian hari, beberapa kali seminggu, untuk mengkritik bagaimana dia memperlakukan orang dengan perspektif baru atau berbeda. Pada saat yang sama, dia secara sadar menggunakan interaksi di tempat kerja sebagai kesempatan untuk berlatih, mendengarkan ide-ide yang berbeda dari dirinya. Akhirnya, eksekutif tersebut merekam dirinya dalam pertemuan dan meminta mereka yang bekerja untuk dan dengannya untuk mengkritik kemampuannya mengakui dan memahami perasaan orang lain. Butuh beberapa bulan, tetapi kecerdasan emosional eksekutif tersebut akhirnya meningkat, dan peningkatannya tercermin dalam kinerjanya secara keseluruhan di tempat kerja. Penting untuk menekankan bahwa membangun kecerdasan emosional seseorang tidak dapat, dan tidak akan, terjadi tanpa keinginan yang tulus dan upaya yang sungguh-sungguh. Seminar singkat tidak akan membantu, tidak bisa juga membeli manual cara-cara. Jauh lebih sulit untuk belajar berempati, untuk menginternalisasi empati sebagai respons alami terhadap orang lain, daripada menjadi mahir dalam analisis regresi. Tapi itu bisa dilakukan. Tidak ada yang hebat yang pernah dicapai tanpa antusiasme, tulis Ralph Waldo Emerson. Jika tujuan Anda adalah menjadi pemimpin sejati, kata-kata ini bisa menjadi panduan dalam upaya Anda mengembangkan kecerdasan emosional yang tinggi. Kesadaran diri. Kesadaran diri adalah komponen pertama dari kecerdasan emosional, yang masuk akal jika kita mempertimbangkan bahwa Orakel Delphi memberikan nasihat untuk kenali dirimu ribuan tahun yang lalu. Kesadaran diri berarti memiliki pemahaman mendalam tentang emosi, kekuatan, kelemahan, kebutuhan, dan dorongan seseorang. Orang dengan kesadaran diri yang kuat tidak terlalu kritis atau terlalu berharap. Sebaliknya, mereka jujur dengan diri mereka sendiri dan dengan orang lain. Orang yang memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi mengenali bagaimana perasaan mereka mempengaruhi diri mereka, orang lain, dan kinerja pekerjaan mereka. Oleh karena itu, seseorang yang sadar diri dan tahu bahwa tenggat waktu yang ketat membawa dampak buruk padanya akan merencanakan waktunya dengan cermat dan menyelesaikan pekerjaannya jauh sebelum tenggat waktu. Orang lain dengan kesadaran diri yang tinggi akan dapat bekerja dengan klien yang menuntut. Dia akan memahami dampak klien tersebut pada suasana hatinya dan alasan yang lebih dalam dari rasa frustrasinya. Tuntutan sepele mereka menjauhkan kita dari pekerjaan nyata yang perlu diselesaikan, mungkin dia akan menjelaskan. Dan dia akan melangkah lebih jauh dan mengubah kemarahannya menjadi sesuatu yang konstruktif. Kesadaran diri meluas pada pemahaman seseorang tentang nilai dan tujuannya. Seseorang yang sangat sadar diri tahu kemana dia pergi dan mengapa, jadi, misalnya, dia akan dapat bersikap tegas dalam menolak tawaran pekerjaan yang menggoda secara finansial tetapi tidak sesuai dengan prinsip atau tujuan jangka panjangnya. Seseorang yang kurang kesadaran diri cenderung membuat keputusan yang membawa keresahan batin dengan menginjak nilai-nilai yang tersembunyi. Uangnya terlihat bagus, jadi saya bergabung, mungkin seseorang akan mengatakan 2 tahun dalam pekerjaannya, tetapi pekerjaan ini tidak berarti bagi saya sehingga saya terus-menerus bosan. Keputusan orang yang sadar diri sesuai dengan nilai-nilai mereka, akibatnya, mereka sering menemukan pekerjaan yang memberi energi. Bagaimana seseorang dapat mengenali kesadaran diri? Pertama dan terutama, itu menunjukkan dirinya sebagai kejujuran dan kemampuan untuk menilai diri sendiri secara realistis. Orang dengan kesadaran diri yang tinggi mampu berbicara dengan akurat dan terbuka, meskipun tidak selalu berlebihan atau bersifat pengakuan, tentang emosi mereka dan dampaknya terhadap pekerjaan mereka. Misalnya, seorang manajer yang saya kenal skeptis tentang layanan pembelanja pribadi baru yang akan diperkenalkan perusahaannya, sebuah jaringan department store besar. Tanpa dorongan dari timnya atau bosnya, dia memberikan penjelasan kepada mereka, sulit bagi saya untuk mendukung peluncuran layanan ini, dia mengakui, karena saya benar-benar ingin menjalankan proyek ini, tetapi saya tidak terpilih. Bersabarlah dengan saya sementara saya menangani itu. Manajer tersebut memang memeriksa perasaannya, seminggu kemudian, dia sepenuhnya mendukung proyek tersebut. 3 cara untuk lebih memahami emosi Anda. Oleh Susan David.
Menghadapi emosi secara efektif adalah keterampilan kepemimpinan yang penting. Menamai emosi kita, yang oleh para psikolog disebut sebagai pelabelan, adalah langkah pertama yang penting dalam menghadapinya secara efektif. Namun, ini lebih sulit daripada yang terdengar. Banyak dari kita berjuang untuk mengidentifikasi dengan tepat apa yang kita rasakan, dan seringkali label yang paling jelas sebenarnya bukanlah yang paling akurat. Misalnya, kemarahan dan stres adalah dua emosi yang paling sering kita lihat di tempat kerja, atau setidaknya itulah istilah yang paling sering kita gunakan untuk mereka. Namun istilah-istilah ini seringkali menutupi perasaan yang lebih dalam yang bisa dan seharusnya kita gambarkan dengan cara yang lebih nuansa dan tepat agar kita dapat mengembangkan ketangkasan emosional yang lebih besar, kemampuan kritis yang memungkinkan kita berinteraksi lebih sukses dengan diri kita sendiri dan dunia. Ya, seorang karyawan mungkin marah, tetapi bagaimana jika mereka juga sedih? Atau cemas? Kita membutuhkan kosakata yang lebih nuansa untuk emosi, bukan hanya demi menjadi lebih tepat, tetapi karena salah mendiagnosis emosi kita membuat kita merespon secara salah. Jika kita berpikir kita perlu menangani kemarahan, kita akan mengambil pendekatan yang berbeda daripada jika kita menangani kekecewaan atau kecemasan, atau kita mungkin tidak menanganinya sama sekali. Berikut 3 cara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih akurat dan tepat tentang emosi Anda. Perluas kosakata emosional Anda. Kata-kata itu penting. Jika Anda mengalami emosi yang kuat, luangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan apa yang harus disebutkan. Namun jangan berhenti di situ, setelah Anda mengidentifikasinya, cobalah untuk menemukan 2 kata lagi yang menggambarkan bagaimana perasaan Anda. Anda mungkin akan terkejut dengan luasnya emosi Anda, atau bahwa Anda telah menemukan emosi yang lebih dalam di balik yang lebih jelas. Daftar di bawah ini memberikan contoh daftar kosakata emosi. Anda dapat menemukan lebih banyak lagi dengan mencari di Google untuk salah satu dari ini. Sama pentingnya untuk melakukan ini dengan emosi, positif, maupun negatif. Mampu mengatakan bahwa Anda bersemangat tentang pekerjaan baru, tidak hanya gelisah, atau mempercayai rekan kerja, tidak hanya dia baik, misalnya, akan membantu Anda menetapkan niat Anda untuk peran atau hubungan dengan cara yang lebih mungkin mengarah pada kesuksesan di kemudian hari. Pertimbangkan intensitas emosi. Kita cenderung melompat ke deskriptor dasar seperti marah atau stres, bahkan ketika perasaan kita jauh lebih tidak ekstrim. Saya memiliki klien yang berjuang dalam pernikahannya, dia sering menggambarkan istrinya sebagai marah, dan seringkali marah sebagai balasan. Tetapi seperti yang disarankan oleh daftar di bawah ini, setiap emosi hadir dalam berbagai rasa. Ketika kami berbicara tentang kata-kata lain untuk emosi istrinya, klien saya melihat bahwa ada kalanya dia mungkin hanya merasa kesal atau tidak sabar. Wawasan ini mengubah hubungan mereka karena dia tiba-tiba bisa melihat bahwa dia tidak hanya marah sepanjang waktu. Ini berarti dia bisa benar-benar merespons emosi dan kekhawatirannya yang spesifik tanpa menjadi marah sendiri. Demikian pula, penting dalam penilaian diri Anda sendiri apakah Anda marah atau hanya kesal, berduka atau hanya kecewa, sangat gembira atau hanya puas. Saat Anda memberi label pada emosi Anda, juga beri mereka nilai pada skala 1-10. Seberapa dalam Anda merasakan emosi tersebut? Seberapa mendesaknya, atau seberapa kuat? Apakah itu membuat Anda memilih seperangkat kata yang berbeda? Tuliskan. Eksperimen oleh James Pennebaker, seorang profesor di Universitas Texas yang telah melakukan penelitian selama 40 tahun tentang hubungan antara menulis dan pemrosesan emosional, mengungkapkan bahwa orang yang menulis tentang episode yang syarat emosi mengalami peningkatan yang signifikan dalam kesejahteraan fisik dan mental mereka. Dalam sebuah studi tentang pekerja yang baru dipecat, dia menemukan bahwa mereka yang mendalami perasaan penghinaan, kemarahan, kecemasan, dan kesulitan hubungan mereka 3 kali lebih mungkin untuk dipekerjakan kembali dibandingkan mereka yang berada dalam kelompok kontrol. Eksperimen ini juga mengungkapkan bahwa seiring waktu, mereka yang menulis tentang perasaan mereka mulai mengembangkan wawasan tentang apa arti perasaan tersebut, atau tidak, menggunakan frasa seperti, saya telah belajar, saya menyadari bahwa, alasannya adalah, saya sekarang menyadari, dan saya mengerti. Proses menulis memungkinkan mereka mendapatkan perspektif baru tentang emosi mereka dan memahami mereka serta implikasinya dengan lebih jelas. Cobalah latihan ini, atur timer selama 20 menit dan tulis tentang pengalaman emosional Anda dari minggu, bulan, atau tahun lalu.
Jangan khawatir tentang membuatnya sempurna atau bisa dibaca, pergilah kemanapun pikiran Anda membawa Anda. Pada akhirnya, Anda tidak perlu menyimpan dokumen tersebut, intinya adalah bahwa pikiran-pikiran tersebut sekarang keluar dari diri Anda dan ada di atas kertas. Anda bisa melakukan latihan ini setiap hari, tetapi ini sangat berguna saat Anda sedang mengalami masa sulit atau transisi besar, jika Anda merasa gelisah secara emosional, atau jika Anda mengalami pengalaman sulit yang menurut Anda belum sepenuhnya diproses. Setelah Anda memahami apa yang Anda rasakan, Anda dapat lebih baik menangani dan belajar dari emosi yang lebih akurat dijelaskan tersebut. Pengetahuan diri seperti ini sering terlihat dalam proses perekrutan. Tanyakan kepada calon kandidat untuk menggambarkan saat dia terbawa perasaannya dan melakukan sesuatu yang kemudian dia sesali. Kandidat yang sadar diri akan jujur mengakui kegagalan dan seringkali menceritakan kisah mereka dengan senyum. Salah satu ciri kesadaran diri adalah selera humor yang merendahkan diri. Kesadaran diri juga bisa diidentifikasi selama tinjauan kinerja. Orang yang sadar diri tahu dan nyaman membicarakan keterbatasan dan kekuatan mereka, dan mereka sering menunjukkan kehausan akan kritik yang membangun. Sebaliknya, orang yang kurang kesadaran diri mengartikan pesan bahwa mereka perlu memperbaiki diri sebagai ancaman atau tanda kegagalan. Orang yang sadar diri juga bisa dikenali dari kepercayaan diri mereka. Mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang kemampuan mereka dan cenderung tidak membuat diri mereka gagal, misalnya, dengan melebih-lebihkan tugas. Mereka juga tahu kapan harus meminta bantuan. Dan risiko yang mereka ambil dalam pekerjaan dihitung. Mereka tidak akan meminta tantangan yang mereka tahu tidak bisa mereka tangani sendirian. Mereka akan bermain sesuai kekuatan mereka. Pertimbangkan tindakan seorang karyawan tingkat menengah yang diundang untuk duduk dalam rapat strategi dengan eksekutif puncak perusahaannya. Meskipun dia adalah orang yang paling junior di ruangan itu, dia tidak duduk diam saja, mendengarkan dalam diam kagum atau takut. Dia tahu bahwa dia memiliki kepala yang logis dan keterampilan untuk menyajikan ide secara persuasif, dan dia menawarkan saran yang masuk akal tentang strategi perusahaan. Pada saat yang sama, kesadaran dirinya mencegahnya dari berkeliaran ke wilayah yang dia tahu dia lemah.